crack it. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sophie Anggreni Azahra dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, jurusan S1 Kebidanan. Nah, di sini saya akan membahas tentang reproduksi wanita, reproduksi pria, dan payudara. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang reproduksi wanita. Nah, di sini ada tampak depan vagina. Yang pertama adalah mon pubis. Mon pubis letaknya di atas, tepat di atas tulang kemaluan. Mon pubis terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya menonjol. Di bagian ini tumbuh rambut kemaluan. Rambut kemaluan berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika berhubungan intim. Nah, selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini bentuknya kecil seperti kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan saraf yang sangat pekat terhadap rangsang. Klitoris ini sangat berperan dalam melakukan hubungan intim. Selanjutnya adalah lubang uretral. Lubang uretral ini fungsinya untuk keluar masuknya urin. Lubang uretral tepat di bawah klitoris. Selanjutnya adalah lubang vagina. Lubang vagina berada di bawah lubang uretral. Fungsi lubang ini untuk menuju rahim, melahirkan, keluarnya darah menstruasi, dan kopulasi. Selanjutnya ada lubang anus. Lubang anus berfungsi untuk tempat keluarnya feses. Nah, jadi di setiap wanita memiliki 3 lubang, yaitu lubang uretral, lubang vagina, dan lubang anus. Kemudian ada labia minora. Labia minora adalah membran yang tipis dan tidak memiliki rambut tetapi memiliki kelenjar minyak. Labia minora akan mengerucut pada bagian klitoris. Selanjutnya ada labia mayora. Labia ini lebih tebal dari labia minora. Pada labia ini akan ditumbuhi rambut, jaringan lemak, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Selanjutnya saya akan bahas organ bagian dalamnya. Nah, ini organ bagian dalamnya. Yuk kenali satu persatu. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium bentuknya opal atau bulat. Ovarium ditambat oleh otot sehingga dapat menempel di luar uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dihasilkan berdasarkan siklus ovarium. Selanjutnya ada fimbre, yaitu rumbai-rumbai seperti jari tangan. Posisinya corong ke ovarium. Rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima, sel telur akan dialirkan ke tuba Fallopi. Bagian selanjutnya adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini akan mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba Fallopi ini terdapat banyak sekali silia yang bergerak searah. Nah, fungsinya untuk menggerakkan sel telur. Biasanya di tuba Fallopi ini terjadi fertilisasi antara sel telur dan sperma. Kemudian ada uterus. Uterus adalah ruangan untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus. Seiring fetus yang semakin besar, uterus juga akan elastis mengikuti besarnya fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Kemudian ada fundus. Fundus adalah bagian dari atas uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam adalah endometrium. Pada lapisan ini setiap bulan akan terjadi penebalan untuk mempersiapkan fertilisasi. Embrio akan melakukan implantasi pada lapisan ini. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka di lapisan ini akan rusak atau luruh. Kemudian akan keluarnya darah menstruasi.
Lapisan pada bagian tengah adalah myometrium yang terdiri dari 3 lapisan otot polos. Kemudian lapisan bagian terluar adalah perimetrium. Selanjutnya adalah serviks. Serviks adalah mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Selanjutnya yang terakhir adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi luar ke dalam organ reproduksi dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, keluarnya darah menstruasi, dan kopulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Apa sih yang dimaksud sistem reproduksi pria? Sistem reproduksi pria terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Organel internal terdiri dari yang pertama adalah testis. Testis adalah tempat untuk memproduksi sperma dan penyekresi hormon androgen dan testosteron. Jadi pada testis ini terjadi spermatogenesis. Selanjutnya adalah epididymis. Epididymis adalah tempat penyimpanan dan pematangan spermatozoa. Selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan dari epididymis menuju kelenjar prostat. Tentunya saluran ini nantinya akan dilewati oleh spermatozoa. Lalu ada uretra. Uretra adalah saluran untuk sperma dan urin menuju keluar tubuh. Perlu diingat bahwa pria memiliki satu saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan alkalin yang menetralisir suatu asam di uretra dan vagina. Karena sperma tidak tahan dengan suasana asam, artinya sperma akan mati jika terkena suasana asam. Selanjutnya adalah kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper menghasilkan lendir untuk menetralisir uretra dari urin sebelum sperma diejakulasi. Selanjutnya yang terakhir adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kelenjar yang berada di atas kelenjar prostat dan berfungsi untuk memproduksi cairan semen yang mengandung fruktosa. Fruktosa ini akan menjadi bahan makanan bagi sperma sehingga menghasilkan energi dan sperma bergerak. Selanjutnya saya akan membahas tentang anatomi pada payudara. Anatomi pada payudara dibagi menjadi 2, yaitu anatomi bagian luar dan anatomi bagian dalam. Anatomi dan fisiologi payudara. Kelenjar mamae atau yang biasa disebut payudara adalah kelenjar yang terletak di bagian bawah kulit di atas otot dada. Payudara sebagai organ tambahan dalam sistem reproduksi terdapat pada 2 jenis kelamin, yaitu pada jenis kelamin pria dan wanita. Namun biasanya hanya berfungsi pada wanita saja. Kenapa sih kok kayak gitu? Karena secara biologis, kelenjar ini hanya menghasilkan air susu dan digunakan untuk memberikan asupan nutrisi pada bayi baru lahir sampai ia berusia 2 tahun. Hal inilah yang mendasari mengapa organ ini disebut sebagai organ tambahan dan hanya berfungsi pada wanita saja. Ukurannya kurang lebih 200 gram dan jika sedang menyusui maka akan bertambah menjadi 800 gram. Tetapi saat hamil dia bisa menurun hingga 600 gram. Struktur kelenjar mamae atau payudara. Selanjutnya, struktur kelenjar mamae atau payudara bagian luar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu korpus atau badan bagian yang membesar. Selanjutnya adalah hipodermis, mengandung jaringan lemak dan jaringan adiposa. Selanjutnya ada areola atau bagian kehitaman di tengah. Selanjutnya ada papila atau puting yang menonjol di puncak payudara. Kelenjar mamae mengandung bagian hipodermis yang terletak di bagian bawah kulit. Bagian ini mengandung jaringan lemak atau jaringan adiposa yang tadi saya bilang. Besar kecilnya payudara tergantung pada jumlah timbunan lemak. Ukuran payudara biasanya tergantung pada timbunan lemaknya. Jadi semakin besar payudara seseorang, semakin banyak timbunan lemaknya.
Nah, lanjut ke bagian tengahnya. Yang tadi saya bilang bahwa yang di tengah ada berpigmen yang berwarna coklat agak kehitaman, yang disebut areola. Daerah yang kehitaman ini mengelilingi puting yang menonjol di bagian tengah. Pada bagian puting ini terdapat lubang keluarnya air susu atau ASI dan konkres sistem syaraf otonom dari otot polos. Yang ada di areola atau puting ini menyebabkan puting menjadi ereksi karena dirangsang oleh rangsangan seksual atau terkena dingin. Nah, dari deskripsi yang tadi saya jelaskan hanya berlaku pada ibu yang menyusui dan ibu hamil trimester akhir saja ya. Kenapa sih kok seperti itu? Nah, karena wanita yang tidak hamil atau normal, kelenjar mamanya belum sempurna atau belum berkembang. Payudara akan mengalami 3 tahapan perkembangan. Jadi di sini saya akan menambahkan tentang papila atau puting. Papila atau puting terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, bentuk normal, dan yang kedua, bentuk datar atau pendek. Ketiga, bentuk panjang, dan keempat, bentuk terbenam atau terbalik. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.